Allahu Akbar kabira. Ada juga dalam Sahih Bukhari. Nabi tidak pernah mengucapkannya. Siapa yang membaca itu? Sahabat. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada sahabat di belakang. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Wajah tu wajhiyya itu iftitah lain. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit, malaikat turun mencatat doa yang kau baca. Ini jenis takriri. Makanya perbuatan kalau tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Betul kata Imam Syafi'i, kalau dia bertentangan dengan syariah. Selama masih ada dalilnya, tidak bertentangan dengan syariah, maka dia tidak disebut bid'ah dhalalah, tapi dia disebut dengan mahmudah. Sekarang tentang mengirimkan Al-Fatihah kepada orang meninggal dunia, sampai apa tak sampai? Siapa bilang sampai? Memangnya yang udah meninggal itu pernah ngasih tahu? Alhamdulillah titipannya udah sampai, makasih ya. Imam Ibnu Taimiyah punya murid namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Punya kitab namanya Kitab Ar-Ruh. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia 3 huruf, R-O-H, roh. Di situ diceritakan Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam. Ada orang baca Quran. Kata dia, berhenti, jangan kau baca. Lalu disebutkanlah sanad-sanadnya bahwa membaca Quran itu untuk orang meninggal dunia tidak terlarang. Tentang kitab roh ini tidak diragukan, karena ada seorang dapat gelar doktor gara-gara meneliti kitab roh. Namanya Dr. Bassam dari Kuwait. Umar bin Khattab punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia pesan, kalau aku meninggal dunia, nanti bacakan di atas makamku pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, dan ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati sampai habis. Pesan Abdullah bin Umar bin Khattab kepada orang, nanti kalau aku sudah meninggal. Berdasarkan itu Imam Nawawi meninggal tahun 676 dari kalangan mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Azkar mengatakan, wa in khatimul qur'ana fahuwa hasanun. Seafdal-afdalnya dibacakan sekhatam Al-Qur'an. Kalau tidak sanggup sekhatam Al-Qur'an, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Enggak sanggup juga Ummul Qur'an Al-Fatihah. Itulah dia dalil-dalil orang yang membacakan Quran. Kalau nggak setuju, jangan salahkan orang karena orang punya dalil. Saya nggak setuju, nggak usah lakukan. Yang tidak boleh itu adalah tidak ada ulama satupun yang membolehkan, dia membuat sendiri. Nah, itu nggak boleh. Imam Nawawi, ini Imam Nawawi bukan imam sembarangan. Dia bukan selevel Imam Samudra, apalagi Imam S. Arifin. Imam Nawawi, kalau kita baca kitab pertama Sahih Bukhari, di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Kalau kita baca Sahih Muslim kita nggak paham, kita mesti baca kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dalam kitab fikih, kitab besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin. Saya ngajar hadis arba'in, hadis paling sedikit kecil arba'in, Imam Nawawi. Hatam arba'in naik kitab Riyadus Shalihin, Imam Nawawi. Hatam Riyadus Shalihin naik lagi kitab Al-Azkar, Imam Nawawi. Membaca kitab Mustalah Hadis yang disyarah oleh Imam Suyuti, Tadribur Rawi, Syarah Takrib Nawawi. Imam besar. Apa kata Imam Nawawi? Mengomentari hadis tentang pelepah korma. Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Apa kata Nabi? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang suara wanita kan aurat. Bagaimana wanita membaca Quran di depan banyak kaum laki-laki? Ini nggak enak saya jawabnya.
Yang ini kawan, yang ustazah ini kawan juga. Tapi apa boleh buat? Izinkan saya minum dulu baru saya jawab. La taqda'na bil qaul. Janganlah kamu bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Itu dalil suara perempuan itu aurat. Tidak boleh perempuan bersuara mendayu-mendayu, mendesah-desah, remah gemulai. Kenapa? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Ketika dia dengar suara mendesah-desah, dia langsung error. Kira-kira mendengar suara ustazah tadi ada enggak yang error? Itu menunjukkan suara perempuan yang aurat haram itu kalau mendesah-desah, merayu-rayu. Lagu-lagu artis-artis itu. Kan ku hapus bibirmu dengan bibirnya oleh bibirku. Nah, itu. Bersuara mendesah-desah itu tak boleh. Adapun lagu nasyid, perempuan memukul nasyid. Bila Israel datang memanggil. Ada nggak laki-laki yang bersahwat mendengar lagu? Kalau ada, tolong ikat biar kami bawa malam. Besok pagi sebelum ke airport, kuserahkan ke rumah sakit jiwa. Kilometer 11. Jadi, suara yang haram tak boleh itu suara mendesah-desah, merayu-rayu. Makanya ibu jangan mendesah-desah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Sungai Lala. Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sungai Lala. Salah sambung. Iya. Saya seorang anggota Polri. Siap Kapten. Yang sangat mengidolakan Ustadz. Siapa yang mengatakan saya berkonflik dengan polisi? Nih, Polri mengidolakan saya. Naik rating saya nampaknya. Bagaimana hukumnya jika saya oleh pimpinan ditugaskan pengamanan kegiatan gereja, setelah itu diberi makan, minum dan amplop? Tafadhal, jazakallah khairan. Ada ustadz ketika ditanya, bagaimana kalau saya dapat duit? Haram. 500.000 Pak Ustaz. Haram. 5 juta Pak Ustaz. Ulama tidak sepakat dalam masalah ini. Kalau bisa, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, maka tugaskanlah umat Islam untuk urusan agamanya, tugaskan pula umat Nasrani untuk agamanya. Oh, ini tidak bisa, karena ketika misa malam Natal, mereka juga beribadah. Ada agama lain, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Konghucu, ada orang Katolik. Oh, Katolik sama Protestan kan sama Pak Ustaz. Yang kalau agama ini tidak ada larangan bagi dia. Tapi dalam agama Islam, andai tidak juga, maka ini tugas negara. Jangan kau ikut ritualnya, anggap saja engkau sedang melaksanakan tugas negara. Atiullah, taat kepada Allah. Atiur Rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri, pada pemimpin. Tapi saya sarankan bagi bapak yang punya kekuasaan, carilah dulu alternatif pertama, agama lain yang membolehkan. Tapi andai tidak, ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat tingkat tinggi, ada mati, ada susah, anakku sedang sekolah, aku sedang kerja, rumahku belum lunas, kendaraanku lagi masih susah, kalau aku keluar dari pekerjaan ini bla 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 bla, maka kau terima. Bagaimana dengan makanan? Boleh menerima makanan non muslim. Mana dalilnya? Nabi diberi hadiah asal banha, diminum Nabi, karena minuman itu tidak haram. Apakah boleh menerima hadiah pakaian? Nabi menerima kain putih dari Mokaukis, diterima Nabi. Apa boleh menerima barang? Nabi menerima bighal, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Hadiah dari Mokaukis, diterima Nabi. Ini dalil boleh menerima hadiah dengan syarat yang ketat. Tidak ada unsur agama. Karena kalau sudah terkait dengan ritual, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum.